Sebayangkan jika uang negara yang selama puluhan tahun bocor, akhirnya berhasil direbut kembali. Bayangkan jika triliunan rupiah yang sebelumnya dinikmati segelintir pihak kini, bisa membangun sekolah, rumah rakyat, dan menyelamatkan korban bencana. Inilah yang terjadi hari ini. Presiden turun langsung, negara hadir, dan pesan tegas disampaikan. Tidak ada lagi yang kebal hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen negara dalam menyelamatkan kekayaan bangsa saat menghadiri penyerahan hasil penyelamatan keuangan negara oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan. Dalam kesempatan tersebut, Presiden menyampaikan bahwa negara berhasil menagih dan mengamankan lebih dari 60,6 triliun dari denda administratif, serta menguasai kembali lebih dari 4 juta hektar kawasan hutan yang selama bertahun-tahun dikuasai secara ilegal. Di hadapan jajaran penegak hukum, Menteri Kabinet, pimpinan TNI Polri, serta pimpinan lembaga negara, Presiden menyampaikan bahwa pencapaian ini bukan sekadar angka, melainkan bukti nyata bahwa negara tidak lagi kalah oleh praktik serakah yang merugikan rakyat. Presiden menyebut keberhasilan ini sebagai hasil kerja keras Satgas yang dibentuk melalui Peraturan Presiden pada Januari 2025, yang melibatkan Kejaksaan Agung, Kepolisian, TNI, Kementerian Teknis, serta lembaga pengawasan negara. Presiden secara khusus memberikan penghargaan kepada Kejaksaan Agung Republik Indonesia yang menjadi tulang punggung penegakan hukum dalam penertiban kawasan hutan. Ia menekankan bahwa tugas yang dijalankan Satgas bukan pekerjaan mudah, karena harus menghadapi perlawanan korporasi besar, tekanan di lapangan, hingga upaya intimidasi yang tidak selalu terlihat oleh publik maupun media. Dalam pidatonya, Presiden menyampaikan bahwa praktik penguasaan ilegal kawasan hutan telah berlangsung belasan bahkan puluhan tahun. Negara selama ini dirugikan karena kekayaan alam dieksploitasi tanpa tanggung jawab, kewajiban diabaikan, dan hukum dianggap bisa dibeli. Presiden menegaskan bahwa era tersebut telah berakhir. Tidak ada lagi pihak yang bisa menganggap remeh negara, tidak ada lagi yang kebal hukum, dan tidak ada lagi kompromi terhadap perampokan kekayaan bangsa. Presiden menjelaskan bahwa 6,6 triliun yang berhasil diamankan hari ini hanyalah sebagian kecil dari potensi kerugian negara yang sesungguhnya. Jika seluruh pelanggaran dihitung secara menyeluruh, potensi denda dan pemulihan aset bisa mencapai ratusan triliun rupiah. Dana tersebut, menurut Presiden, seharusnya menjadi darah bagi tubuh negara, yang jika terus bocor sedikit demi sedikit, pada akhirnya akan membuat negara melemah dan runtuh. Sebagai ilustrasi nyata, Presiden menyampaikan bahwa dengan dana 6 triliun saja, negara mampu merenovasi sekitar 6.000 sekolah rusak, atau membangun hingga 100.000 unit rumah hunian tetap bagi korban bencana. Fakta ini menunjukkan betapa besarnya dampak kerugian yang selama ini ditanggung rakyat akibat pelanggaran hukum oleh segelintir pihak. Presiden juga menyinggung kondisi saudara-saudara sebangsa yang sedang menghadapi bencana di berbagai daerah, seperti Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia menegaskan bahwa uang negara yang berhasil diselamatkan harus kembali kepada rakyat, terutama mereka yang sedang mengalami kesulitan, bukan kembali menguap karena praktik korup dan manipulatif. Lebih lanjut, Presiden menegaskan bahwa sejak awal menerima mandat, dirinya telah bertekad untuk melawan korupsi dan perampokan kekayaan negara tanpa pandang bulu. Penegakan hukum menurutnya bukan soal popularitas atau pencitraan, melainkan soal keberanian menghadapi kenyataan pahit demi kelangsungan hidup bangsa. Ia meminta seluruh aparat negara untuk tidak gentar terhadap tekanan, lobi, atau ancaman, dan tetap setia pada konstitusi serta kepentingan rakyat. Keberhasilan Satgas Penertiban Kawasan Hutan ini dinilai sebagai sinyal kuat bahwa pemerintah serius menata ulang pengelolaan sumber daya alam, menutup kebocoran anggaran, serta mengembalikan wibawa hukum negara. Presiden menegaskan bahwa langkah ini akan terus dilanjutkan, diperluas, dan diperdalam. Karena yang sedang diperjuangkan bukan sekadar penegakan hukum, melainkan masa depan Indonesia. Dengan nada tegas,
Presiden mengakhiri pernyataannya dengan mengingatkan bahwa kekayaan negara adalah milik seluruh rakyat Indonesia. Setiap rupiah yang berhasil diselamatkan adalah napas tambahan bagi negara untuk membangun, melindungi, dan menyejahterakan rakyatnya. Dan negara, tegas Presiden, tidak akan mundur selangkah pun dalam perjuangan ini.